Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Adiaksa, perkenalkan saya Nela sebagai host podcast Pro 1, program Suara Adiaksa Kejaksaan Negeri Batu. Selama podcast berlangsung ini saya akan menemani Sobat Adiaksa dimanapun berada. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain agar tidak ketinggalan nih info terbaru dan juga update terkait podcast Kejaksaan Negeri Batu dengan narasumber yang luar biasa sekali. Ngomong-ngomong tentang narasumber, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Reynold. Selamat datang Bapak Reynold. Ya, selamat datang. Alhamdulillah baik. Baik, biar Sobat Adiaksa lebih mengenal Bapak Reynold, silakan Bapak Reynold untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, salam sehat semua. Kita di acara Pro 1, program Suara Adiaksa Kejaksaan Negeri Batu. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Reynold. Saya adalah Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Batu. Baik Bapak. Boleh nih Bapak menceritakan proses awal hingga menjabat di Kejaksaan Negeri Batu sebagai jaksa penuntut umum ya Bapak ya? Iya, baik. Bercerita tentang pengalaman dimulai dari awal saya bekerja di kejaksaan sebagai, kalau bahasa ini, amtenar. Amtenar itu adalah pegawai negeri di bahasa Belandanya. Pegawai negeri pada instansi vertikal Kejaksaan Republik Indonesia. Tahun 2010 saya melamar, tepatnya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Saya diterima menjadi calon pegawai negeri sipil itu pada tahun 2011. Kemudian saya melaksanakan tugas pertama di Padang Panjang. Padang Panjang. Ya, sebagai calon jaksa selama 4 tahun. Baik. Kemudian kita mengikuti seleksi lagi untuk menjadi jaksa. Di tahun 2016 saya diangkat menjadi jaksa pertama di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Jambi. Saya melaksanakan tugas di sana selama 1 tahun. 1 tahun dan melaksanakan tugas di Tanjung Jabung Timur 3 bulan. Kemudian saya ditugaskan lagi di Sungai Penuh, Kerinci selama 9 bulan. Jadi di Provinsi Jambi saya 1 tahun. Kemudian saya diamanahkan oleh pimpinan untuk menjabat sebagai kasih intel pada Kejaksaan Negeri Pariaman. Itu saya melaksanakan tugas selama 2 tahun 8 bulan. Ya, di Kejaksaan juga ada bidang intelijen, di mana bidang intelijen melaksanakan tugas dan fungsi pokok kejaksaan dalam intelijen justisia, penegakan hukum. Setelah di Kejaksaan Pariaman dan saya dipindahkan lagi, ditugaskan lagi, diamanahkan oleh pimpinan untuk menjadi kasih pitsus pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Jambi. Saya melaksanakan tugas 2 tahun 2 bulan. Dan sekarang saya ditugaskan di Kejaksaan Negeri Batu sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Dan pagi ini bertemu dengan Mbak Nela. Itu sahabat podcast. Sahabat podcast, luar biasa sekali perjalanan yang sangat panjang ya Bapak ya. Hingga sekarang Bapak ada di Kejaksaan Negeri Batu. Baik Bapak, apa saja sih Pak nanti program kerja Bapak nanti selama menjabat di Kejaksaan Negeri Batu ini? Ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia dan Perja nomor 7 tahun 2021, tugas jaksa mengacara negara atau di bidang datun tersebut itu ada beberapa, khususnya ada pendampingan hukum,
ada pendapat hukum, ada uh, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Di antaranya nanti ke depan kejaksaan akan bersama-sama dengan pemerintah atau badan usaha milik negara, badan usaha milik desa, khususnya di wilayah hukum. Kejaksaan Negeri Batu akan mendampingi dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang tata usaha negara serta di bidang perdata. Contohnya seperti adanya pendampingan terkait dengan pemetaan tanah. Kita bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan kegiatan pemetaan tanah milik negara atau milik orang per orang yang ada di wilayah hukum Kejari Batu. Seperti itu, Mbak. Nanti tugas yang lebih dalamnya lagi, teman-teman podcast bisa datang ke sini, kita sharing sama-sama. Betul sekali, sudah dipersilahkan oleh Bapak Renald sendiri, luar biasa Sobat Yaksa. Nah, dari program kerja sekarang, apa saja sih Pak inovasi yang akan Bapak terapkan nanti di Kejaksaan Negeri Batu? Ya, inovasi mungkin nanti kita akan melaksanakan percepatan dalam pemetaan atau pelaksanaan tugas fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara. Perlu diketahui juga bahwa Kejaksaan Negeri Batu ini sudah meraih predikat wilayah bebas dari korupsi, yaitu WBK, sesuai dengan program pemerintah, mana sebagai ASN kita harus benar-benar melayani masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum, pendampingan hukum, dan pendapat. Kita bisa temukan di sini, itu adalah salah satu layanan yang dilaksanakan di Kejari Batu. Seperti itu, Mbak. Baik, luar biasa sekali inovasi nantinya yang akan diterapkan oleh Bapak Renald ya. Nah, selama ini sudah banyak sekali perjalanannya, sudah banyak pengalaman ya Pak ya. Pastinya ada hal menarik nih Pak dan unik selama menjabat, itu apa saja Pak? Ini perjalanan hal dan unik dan menarik ini banyak. Banyak sekali. Karena kita harus bisa membawa diri dalam berorganisasi di kantor, di masyarakat, di lingkungan. Pada saat menjadi jaksa, ini cerita pengalaman, saya pernah menangani perkara pencurian. Dimana pelakunya itu adalah seorang ibu-ibu yang mempunyai anak yang masih balita. Ibu itu hidup seorang diri berdasarkan keterangan dia, dan anaknya masih umur itu sekitaran 2 tahun. Pada saat melaksanakan persidangan, waktu itu kalau sudah di kejaksaan itu namanya terdakwa ya. Terdakwanya kita bawa, itu adalah tugas jaksa menghadirkan terdakwa di persidangan. Sebelum melaksanakan sidang kan ditaruh di dalam sel tahanan. Jadi anak tersebut dititipkan ke tetangganya karena dia menjalani proses hukum. Pada saat saya sidang, saya lihat anaknya menangis di antara dia di dalam sel dan anaknya di luar bersama tetangganya. Dia pun menangis dan anaknya pun menangis karena lapar dan disuguhkan susu. Saya pesankan, saya tanya, disinilah hati nurani kita berbicara. Pada waktu itu belum ada program RJ ya, Restoratif Justice. Sekarang sudah, kalau ada yang perkara yang ancamannya di bawah 5 tahun, sudah memenuhi persyaratan untuk RJ, bisa kita RJ-kan. Kalau dulu tidak ada. Ini salah satu program yang luar biasa dari Kejaksaan, yaitu Bapak Jaksa Agung melaksanakan program ini. Situ saya belikan susu anaknya. Maka itu, jadi jaksa itu suatu keadilan itu berdasarkan hati nurani juga ya dari Bapak Jaksa bisa tidak ada di dalam buku. Dan itu rasa adil itu ada dalam hati nurani. Baik, Sobat Jaksa, sangat luar biasa sekali Bapak Renald ini ya. Jadi penegak hukum yang mempertimbangkan hati nurani juga ya Bapak ya. Luar biasa sekali Bapak Renald. Lalu untuk suka duka Bapak selama menjabat itu apa saja Pak Renald? Suka dukanya di
kejaksaan selama menjabat itu saya rasa sukanya ya, bagaimanapun ini adalah tempat adalah saya mengabdi, betul sekali. tempat saya bekerja mencari rezeki, dan akan selalu saya jaga institusi saya ini, di mana ini adalah ladang amalan dan pahala juga selama melaksanakan tugas. Dan kami itu pada saat pendidikan itu ada suka dukanya. Kami pernah melanggar itu, tidak ikut kegiatan karate, dan kami dibariskan akan diberikan punishment tidak dilantik menjadi jaksa. Wah, itu luar biasa. Saya gemetarannya mau nangis sholat tahajud ya, karena kita mau dilantik itu 3 hari lagi, hanya karena tidak mengikuti kegiatan karate di Sabtu pagi. Begitu disiplinnya pimpinan kami mendidik. Satu kesalahan semua akan dikenakan sanksi. Tapi alhamdulillah kami berjanji bersama pimpinan pada saat itu saya dilantik untuk menjadi jaksa. Alhamdulillah. Luar biasa itu Mbak Nela pengorbanannya ya Sobat Adiaksa untuk mencapai di posisi saat ini begitu ya Bapak ya. Lalu untuk kesan-kesannya sendiri itu apa saja sih Pak selama menjabat itu Pak? Iya, kesan dan kesan selama menjabat di Kejari Batu ya. Boleh ya, di Kejari Batu. Saya dilantik oleh Bapak Kajari, Pak Agus Rucito, itu tanggal 14. Jadi sudah berjalan 2 minggu. Selama 2 minggu di sini saya sangat merasakan suasana kekeluargaan yang sangat kental. Kejari Batu sangat kompak. Kami bersama-sama, baik itu pegawai, PPPNS, terus dan Mbak Nela khususnya, saya punya keluarga yang baru. Insya Allah ke depan Kejaksaan Negeri Batu akan lebih baik lagi dan tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan. Luar biasa. Jadi meskipun jauh dari keluarga, masih ada keluarga di sini yang hangat juga ya, Sobat Adiaksa. Nah, tidak terasa ternyata kita sudah lama berbincang-bincang ya Bapak ya. Banyak sekali pengalaman yang seru dan menarik dari narasumber kita yang hebat ini Bapak Reynold. Nah, terima kasih Bapak Reynold sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti podcast hari ini ya Bapak ya. Terima kasih juga kepada Sobat Adiaksa yang sudah stay tune mengikuti acara podcast hari ini. Nah, mengingatkan lagi kepada Sobat Adiaksa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain agar tidak ketinggalan info dari narasumber kita yang terbaru dan terupdate di Kejaksaan Negeri Batu ini. Jangan lupa juga pantau sosial media kita yang lain di Instagram kita @kejaribatu untuk info seputar Kejaksaan Negeri Batu. Terima kasih, sampai jumpa.